Halo teman-teman, sebelumnya kenalin dulu ya. Kami dari kelompok 6 yang diketuai oleh Cinta Putri Dwi Cahyani dan beranggotakan Cecilia Pratama, Tanti Fuji Prakarti, Panji Hatian, dan Amfirdian Syahrul Ramadan. Teman-teman pasti sering mendengar kata trigonometri kan ya? Tapi apa sebenarnya trigonometri itu? Yuk, kita mulai pahami dulu apa itu trigonometri. Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut dalam segitiga, terutama pada segitiga siku-siku. Hubungan ini dinyatakan dalam perbandingan yang disebut sinus atau sin, kosinus atau cos, dan tangan atau tan. Fungsi trigonometri dasar didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi-sisi pada sebuah segitiga siku-siku terhadap salah satu sudut lancipnya. Ketiga fungsi ini membentuk dasar dari seluruh cabang trigonometri. Secara etimologi, kata trigonometri berasal dari bahasa Yunani. Trigonon artinya tiga sudut, metron artinya mengukur. Jadi, trigonometri berarti pengukuran segitiga. Kenapa penting? Karena fungsi trigonometri banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menghitung tinggi gedung dari bayangannya. Singkatnya, trigonometri adalah kunci untuk memahami hubungan antara sudut dan panjang sisi pada sebuah segitiga. Sekarang kita masuk ke pembahasan fungsi trigonometri dasar. Untuk sebuah segitiga siku-siku dengan sudut ada tiga fungsi utama, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Sinus adalah perbandingan antara sisi di depan sudut dengan sisi miring. Kosinus adalah perbandingan antara sisi yang berada di samping sudut dengan sisi miring. Tangen adalah perbandingan antara sisi di depan sudut dengan sisi samping sudut. Agar lebih mudah diingat, kita gunakan singkatan SOHCAHTOA. SOHA artinya sinus sama dengan opposite dibagi hipotenusa, yaitu sisi depan dibagi sisi miring. CAH artinya kosinus sama dengan adjacent dibagi hipotenusa, yaitu sisi samping dibagi sisi miring. TOA artinya tangan sama dengan opposite dibagi adjacent, yaitu sisi depan dibagi sisi samping. Sekarang kita lihat sebuah segitiga siku-siku. Kalau kita berdiri di sudut, sisi yang berhadapan langsung disebut sisi depan. Sisi yang menempel di samping sudut disebut sisi samping. Dan sisi paling panjang adalah sisi miring. Kita dapat menghitung sudut atau sisi pada segitiga tanpa harus mengukur langsung. Rumus sederhana ini nantinya juga digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari fisika, teknika, hingga navigasi. Selain fungsi dasar sinus, kosinus, dan tangen, sebenarnya ada juga fungsi trigonometri lain, yaitu kosekan, sikan, dan kotangen, yang merupakan kebalikan dari sin, cos, dan tan. Namun, dalam pembahasan kali ini, kita hanya akan fokus pada tiga fungsi utama saja, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Karena ketiga fungsi inilah yang menjadi dasar dari trigonometri dan paling sering digunakan dalam perhitungan sehari-hari. Sekarang mari kita lihat bagaimana tanda atau nilai dari sinus, kosinus, dan tangen pada setiap kuadran di bidang koordinat. Pada kuadran 1, semua fungsi trigonometri bernilai positif. Jadi sin, cos, dan tan semuanya positif. Pada kuadran 2, hanya sinus yang bernilai positif. Kosinus dan tangen bernilai negatif. Pada kuadran 3, hanya tangen yang bernilai positif. Sedangkan sinus dan kosinus bernilai negatif. Pada kuadran 4, hanya kosinus yang bernilai positif. Sinus dan tangen bernilai negatif. Cara mudah untuk mengingatnya adalah dengan menggunakan singkatan ASTC, atau biasa disebut Ausstudentstag Calculus, atau pakai singkatan lokal seperti asal suka tersenyum ceria. A sama dengan al, S sama dengan sin, T sama dengan tan, C sama dengan cos. A untuk al, artinya di kuadran 1 semua positif. S untuk sin, artinya di kuadran 2 hanya sinus yang positif. P untuk tan, artinya di kuadran 3 hanya tangen yang positif. C untuk cos, artinya di kuadran 4 hanya kosinus yang positif. Selain itu ada catatan penting, sin 0 derajat sama dengan 0, cos 0 derajat sama dengan 1, tan 0 derajat sama dengan 0, dan nilai tan tidak terdefinisi pada sudut 90 derajat atau pi per 2, serta pada 270 derajat atau 3 pi per 2. Sekarang kita bahas sifat-sifat dari fungsi sinus. Fungsi sinus memiliki domain, yaitu semua bilangan real. Artinya, kita bisa memasukkan semua sudut ke dalam fungsi sinus. Range dari fungsi sinus adalah dari min 1 sampai 1. Jadi nilai sin tidak akan pernah melebihi 1 atau kurang dari min 1. Periode dari sinus adalah 2 pi.
Ini berarti grafik sinus akan berulang pola yang sama setiap 360 derajat atau 2 pi radian. Selain itu, sinus merupakan fungsi ganjil. Maksudnya, sin dari negatif sama dengan negatif sin. Jika kita gambarkan grafiknya, bentuk grafik sinus berupa gelombang yang naik dan turun secara berulang. Mulai dari 0, lalu naik ke 1, turun kembali ke 0, terus turun ke min 1, dan kembali lagi ke 0. Pola ini berulang terus-menerus. Contoh sederhana, sin 0 derajat sama dengan 0, sin 90 derajat sama dengan 1, sin 180 derajat sama dengan 0, sin 270 derajat sama dengan min 1, sin 360 derajat kembali lagi ke 0. Dari sini bisa kita lihat bahwa fungsi sinus selalu bergerak naik dan turun, tapi nilainya tetap terbatas antara min 1 dan 1. Berikutnya kita bahas fungsi kosinus. Fungsi kosinus memiliki domain, yaitu semua bilangan real. Jadi, cos bisa dihitung untuk semua sudut. Rang dari kosinus adalah dari min 1 sampai 1, artinya, nilai cos juga tidak akan pernah lebih dari 1 atau kurang dari min 1. Periode fungsi kosinus adalah 2 pi. Jadi grafik cos selalu mengulang pola yang sama setiap 360 derajat atau 2 pi radian. Berbeda dengan sinus, fungsi kosinus adalah fungsi genap. Maksudnya, cos dari negatif sama dengan cos. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, kosinus juga berupa gelombang yang berulang. Bedanya dengan sinus, grafik kosinus dimulai dari 1 pada sudut 0, lalu turun ke 0 pada 90 derajat, turun lagi ke min 1 pada 180 derajat, naik ke 0 pada 270 derajat, dan kembali ke 1 pada 360 derajat. Contoh nilai kosinus yang penting. Cos 0 derajat sama dengan 1, cos 90 derajat sama dengan 0, cos 180 derajat sama dengan min 1, cos 270 derajat sama dengan 0, cos 360 derajat sama dengan 1. Dari sini bisa kita lihat bahwa kosinus juga punya bentuk gelombang seperti sinus, tetapi titik awalnya berbeda. Kalau sinus mulai dari 0, kosinus mulai dari 1. Sekarang kita bahas fungsi tangen. Fungsi tangen memiliki domain, yaitu semua bilangan real, kecuali pada sudut sama dengan pi per 2 ditambah k kali pi. Dengan kata lain, tangen tidak terdefinisi pada 90 derajat, 270 derajat, dan seterusnya. Range dari tangen adalah semua bilangan real. Artinya, nilai tan bisa sangat besar positif maupun sangat besar negatif, tanpa batas. Periode fungsi tangen adalah pi atau 180 derajat. Jadi, pola grafik tangen akan berulang setiap 180 derajat. Fungsi tangen juga merupakan fungsi ganjil. Artinya tan dari negatif sama dengan negatif tan. Jika kita lihat grafiknya, bentuk grafik tangen berbeda dengan sinus dan kosinus. Grafiknya berupa kurva yang naik tajam hingga tak terhingga, lalu turun lagi dari tak terhingga negatif. Garis vertikal di 90 derajat atau pi per 2 disebut asymptot, tempat di mana tan tidak terdefinisi. Beberapa nilai penting fungsi tangen adalah tan 0 derajat sama dengan 0, tan 45 derajat sama dengan 1, tan 90 derajat tidak terdefinisi, tan 180 derajat sama dengan 0, tan 270 derajat tidak terdefinisi, tan 360 derajat kembali lagi ke 0. Dari sini, kita bisa lihat bahwa tangen berbeda dengan sin dan cos. Nilainya tidak terbatas, bisa sangat besar positif atau sangat besar negatif, dan selalu berulang setiap 180 derajat. Sekarang kita masuk ke contoh soal sederhana fungsi trigonometri. Pertama, contoh untuk sinus. Hitung hasil dari sin 90 derajat, dikurangi sin 30 derajat. Diketahui sin 90 derajat sama dengan 1, dan sin 30 derajat sama dengan setengah. Maka sin 90 derajat, dikurangi sin 30 derajat sama dengan 1 dikurangi setengah sama dengan setengah. Jadi, hasilnya adalah setengah. Kedua, contoh untuk kosinus. Hitung hasil dari cos 90 derajat ditambah cos 180 derajat. Diketahui cos 90 derajat sama dengan 0 dan cos 180 derajat sama dengan min 1. Maka cos 90 derajat ditambah cos 180 derajat sama dengan 0 ditambah min 1 sama dengan min 1. Jadi, hasil akhirnya adalah min 1. Ketiga, contoh untuk tangen. Hitung hasil dari tan 45 derajat ditambah tan 30 derajat. Diketahui tan 45 derajat sama dengan 1, dan tan 30 derajat sama dengan 1 per akar 3. Maka tan 45 derajat ditambah tan 30 derajat sama dengan 1 ditambah 1 per akar 3. Jika kita samakan penyebutnya, hasil akhirnya adalah akar 3 ditambah 1 per akar 3. Dari 3 contoh ini, kita bisa melihat
Perhitungan sin, cos, dan tan sangat bergantung pada nilai sudut istimewa yang harus kita ingat seperti 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat. Jadi, konsep dasar inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang lebih kompleks dalam trigonometri. Sekarang kita lihat contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari fungsi sin. Seorang siswa melihat puncak menara dengan sudut elevasi 30 derajat. Jarak siswa ke kaki menara adalah 50 meter. Pertanyaannya, berapakah tinggi menara tersebut? Mari kita selesaikan. Diketahui, sudut elevasi sama dengan 30 derajat. Alas atau jarak siswa ke menara sama dengan 50 meter. Ditanya adalah tinggi menara. Kita gunakan rumus sinus. Sin sama dengan depan dibagi miring. Pada soal ini, sisi depan adalah tinggi menara. Dan sisi miring adalah jarak siswa ke menara, yaitu 50 meter. Maka, sin 30 derajat sama dengan tinggi dibagi 50. Nilai sin 30 derajat adalah setengah. Jadi setengah sama dengan tinggi dibagi 50. Kalikan silang, kita dapat tinggi sama dengan 25. Jadi, tinggi menara tersebut adalah 25 meter. Dengan contoh ini, kita bisa melihat bahwa fungsi sinus dapat digunakan untuk menghitung tinggi suatu benda hanya dengan mengetahui jarak dan sudut elevasi. Berikutnya kita lihat contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari fungsi cos. Sebuah tangga sepanjang 10 meter disandarkan ke dinding. Sudut antara tangga dengan tanah adalah 60 derajat. Pertanyaannya, berapa jarak kaki tangga dari dinding? Mari kita selesaikan. Diketahui, panjang tangga sama dengan 10 meter. Sudut dengan tanah sama dengan 60 derajat. Ditanya jarak kaki tangga ke dinding. Gunakan rumus kosinus. Cos sama dengan samping dibagi miring. Dalam kasus ini, sisi samping adalah alas atau jarak kaki tangga ke dinding. Dan sisi miring adalah panjang tangga, yaitu 10 meter. Maka, cos 60 derajat sama dengan alas dibagi 10. Nilai cos 60 derajat sama dengan setengah, jadi setengah sama dengan alas dibagi 10. Kalikan silang, alas sama dengan 5. Jadi, jarak kaki tangga dari dinding adalah 5 meter. Contoh ini menunjukkan bagaimana fungsi kosinus bisa digunakan untuk menghitung jarak atau panjang sisi segitiga dalam masalah sehari-hari. Selanjutnya kita bahas contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari fungsi tan. Sebuah pohon berdiri tegak. Bayangan pohon di tanah panjangnya 8 meter. Jika sudut elevasi matahari adalah 45 derajat, berapakah tinggi pohon tersebut? Mari kita selesaikan. Diketahui, panjang bayangan sama dengan 8 meter. Sudut elevasi sama dengan 45 derajat. Ditanya tinggi pohon? Gunakan rumus tangan. Tan sama dengan depan dibagi samping. Dalam soal ini, sisi depan adalah tinggi pohon. Dan sisi samping adalah panjang bayangan. Maka tan 45 derajat sama dengan tinggi dibagi 8. Kita tahu nilai tan 45 derajat sama dengan 1. Jadi, 1 sama dengan tinggi dibagi 8. Kalikan silang, tinggi sama dengan 8. Jadi, tinggi pohon tersebut adalah 8 meter. Contoh ini menunjukkan bahwa fungsi tangan bisa digunakan untuk menghitung tinggi benda hanya dengan mengetahui panjang bayangannya dan sudut elevasi matahari. Baik, sekarang mari kita ambil kesimpulan dari materi trigonometri yang sudah kita bahas. Fungsi trigonometri yaitu sinus, kosinus, dan tangen adalah perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku terhadap salah satu sudut lancipnya. Sifat-sifat utama fungsi trigonometri. Fungsi sinus memiliki domain semua bilangan real, rang dari -1 sampai 1, periodenya 2P, dan merupakan fungsi ganjil. Fungsi cosinus juga memiliki domain semua bilangan real, rang dari -1 sampai 1, periodenya 2P, dan merupakan fungsi genap. Fungsi tangan memiliki domain semua bilangan real kecuali pada sudut sama dengan P/2 ditambah K kali Pi, rangnya semua bilangan real, periodenya Pi, dan merupakan fungsi ganjil. Selain itu, kita juga sudah melihat penerapan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung tinggi menara dengan sinus, menentukan jarak tangga ke dinding dengan kosinus, dan menghitung tinggi pohon dari panjang bayangan dengan tangan. Bisa kita simpulkan bahwa fungsi trigonometri tidak hanya penting dalam matematika, tetapi juga sangat berguna dalam kehidupan nyata. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semakin menambah pemahaman kita. Sampai jumpa.